Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang. Mohon yang baru bergabung di channel kami silahkan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya beri waktu 5 detik untuk subscribe channel kami. Terima kasih. Bagi Paidi mengubah nasib dari seorang mantan pemulung menjadi miliarder. Sebaliknya, kini Paidi yang membuat porang lebih dikenal banyak orang. Nama Paidi tengah menjadi perbincangan. Pria 37 tahun yang tinggal di Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun ini menjadi seorang miliarder setelah membudidayakan porang. Dulu, pria berambut gondrong itu hidup serba kekurangan saat bekerja serabutan. Bahkan ia pernah menjalani hidup sebagai pemulung. Dulu saya tanam porang sejak tahun 2010 dan sebelumnya waktu itu saya kerja serabutan. Jadi saya kerja apa saja saya jalani. Mulai jual tahu, jual ayam, jual buah sampai bangkrut semua. Sampai akhirnya jadi pemulung, ujar Paidi di kebun porang yang ada di dekat rumahnya. Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2020. Setelah menjadi pemulung, ada temannya yang mengenalkan tanaman porang yang memiliki nilai jual tinggi. Saat itu, pria itu berusaha mencari referensi melalui internet tentang kegunaan porang. Setelah jadi pemulung itu, selang berapa waktu ketemu teman sepanti asuhan. Karena saya dulu mau sekolah masuk ke panti asuhan. Orang tua tidak mampu menyekolahkan. Setelah diperkenalkan sama teman itu, kemudian saya mencari referensi di internet. Dan setelah tahu kegunaan porang di internet, saya memutuskan bahwa saya harus menekuni bisnis ini, imbuhnya. Porang merupakan tanaman penghasil umbi yang dapat dimakan. Karena masih serumpun dan penampilan serta manfaatnya mirip dengan suwek dan walur. Tanaman iles-iles ini seringkali dirancukan dengan kedua tanaman tersebut. Menurut Paidi berdasarkan hasil penelusuran terkait porang, diketahui bahwa 80% untuk makanan dan 20% untuk kosmetik. Ia menyimpulkan bahwa porang memiliki nilai ekspor. Saya dapat kesimpulan kalau suatu komoditas itu masuknya di sektor makanan itu melebihi. Artinya bisa mendominasi. Intinya kebutuhan untuk produk ini sangat besar. Dari situ saya punya semangat di kampung mencari porang yang masih langka dan tumbuh liar di hutan, paparnya. Paidi menambahkan, awalnya ia mencari umbi porang di hutan dan selama 2 bulan mendapat 2 ton. Ia menjualnya dengan harga 3 juta rupiah. Namun dalam 3 tahun terakhir, nasib Paidi berubah total. Ia sekarang menjadi seorang miliarder setelah mengembangkan porang. Porang yang ditanam Paidi bahkan dikirim hingga ke luar negeri. Kini Paidi sudah menjadi pengepul porang dan mendirikan sebuah perusahaan yakni PT Paidi Indo Porang, yang memiliki 66 karyawan. Di samping itu,
Paidi juga memiliki lahan porang sendiri seluas 10 hektar di kampungnya. Kesuksesan Paidi menanam porang hingga menjadi seorang miliarder menarik minat banyak orang. Banyak yang berdatangan kepadanya untuk menimba ilmu membudidayakan porang. Alhamdulillah saat ini petani binaan saya sudah ada lebih dari 1.000 yang ikut mengembangkan tanaman porang saya, ujar Paidi. Menurut pria 37 tahun itu, para petani yang datang tidak hanya dari Madiun, tapi bahkan dari luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan dan juga Sumatera. Para petani yang sudah mendapat pencerahan dari Paidi kemudian ditawari bekerja sama Paidi lewat perusahaannya PT Paidi Indo Porang siap memberikan bibit kepada para petani. Namun para petani harus menjual hasil panen kepada perusahaannya. Jadi para petani atau investor binaan saya wajib menandatangani kontrak atau MOU yang isinya bahwa semua bibit dan hasil panen harus kita yang urus semua. Jadi bibit dari kita dan hasil panen juga wajib dijual ke kita, sambungnya. Menurut Paidi, porang merupakan tanaman penghasil umbi yang biasa tumbuh di hutan. Porang pada umumnya tumbuh liar di bawah naungan pohon lain. Itu yang membuat porang lama untuk bisa dipanen. Bisa 2 hingga 3 tahun. Ia kemudian mencoba membudidayakan porang agar bisa dipanen lebih cepat. Setelah melakukan banyak percobaan, ternyata porang bisa dibudidayakan di persawahan. Dengan pemupukan dan perawatan, pertumbuhan porang lebih cepat dan hasil yang lebih berlimpah. Dengan pola tanam baru, Paidi bisa memanen 70 ton porang di 1 hektar lahan. Padahal saat mencoba dulu, 1 hektar lahan hanya menghasilkan 9 ton umbi porang. Ia juga memilih menanam menggunakan umbi porang, bukan biji, katak, yang menempel di daun. Kalau untuk modal tentu tergantung dari berapa kisaran luas yang ditanam. Kalau bergabung berinvestasi dengan kami tentu kita sudah punya rinciannya. Kalau tanam 1 hektar itu bisa mau dengan PT Paidi Indo Porang, terang Paidi. Kepada para petani, Paidi menerangkan bahwa 1 hektar lahan bisa ditanami 40.000 bibit porang. Petani membutuhkan modal sekitar 100 juta rupiah untuk membeli bibit dan biaya pemupukan hingga perawatan.